Teman-teman saudara-saudariku yang beriman dimanapun berada, kembali di edisi kesempatan pada pagi hari ini, saya menyapa teman-teman sekalian dan izin mendoakan mudah-mudahan kita semua masih diberikan oleh Allah SWT kesehatan, kenikmatan, dan kelimpahan nikmat sehat jasmani dan rohani tentunya, serta nikmat Islam, iman, dan ihsan yang mudah-mudahan dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita sebagai hamba yang beriman bisa kita pergunakan dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menambah amaliyah tentunya sebelum azal menjemput kita masing-masing. Teman-teman sekalian, pada kesempatan pagi hari ini izinkan berbagi. Kali ini mengutip sebuah hadis di kitab Sahih Muslim yang ditulis oleh Imam Muslim sendiri di halaman 808. Jika kitab cetakannya sama, ini kitab saya ini terbitan Darul Alamiyah Mesir. Di kitab pembahasan yang ke-49 yaitu kitab Taubah, kita tentang pertaubatan. Itu ini tentang kisah ya, hadisnya lumayan panjang nih, di nomor hadis 2744. Nanti Imam Bukhari juga meriwayatkan dari dalam kitab Sahih Al-Bukhari-nya juga di banyak nomor ya, ada 5 tempat setidaknya. Namun untuk mempersingkat pembahasan kali ini, saya akan coba langsung membacakan penerjemahan daripada hadis ini yang mudah-mudahan bisa kita ambil manfaatnya secara bersama-sama dan menambah wawasan hasanah keislaman kita tentunya. Nomor hadisnya di kitab Sahih Muslim ini di nomor hadis 2743 ya. 2743. Jika kitabnya sama nanti teman-teman bisa merujuk redaksi hadisnya, ini terhubung rawinya dari Ibnu Umar ya, atau dari Ibnu Umar bin Khattab ya, Umar Abdullah bin Umar bin Khattab an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, biasanya Rasulullah pernah bersabda, itu kurang lebih maknanya seperti ini. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'allifu qala al-Imam Al-Bukhari qala hadatsana, telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Ishaq Al-Musyayyabi, telah menceritakan kepadaku Anas bin Iyad dari Abu Lamrah dan dari Musa bin Uqbah dan dari Nafi dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah, ketika 3 orang laki-laki sedang berjalan, tiba-tiba hujan turun hingga mereka berlindung ke dalam sebuah gua yang terdapat di suatu gunung. Tanpa diduga sebelumnya, ada sebuah batu besar jatuh menutup mulut gua dan mengurung mereka di dalamnya. Kemudian salah seorang dari mereka berkata kepada temannya yang lain, ingat-ingatlah amalan solih yang pernah kalian lakukan hanya karena mencari ridho Allah semata, itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu berdoalah dan memohonlah pertolongan kepada Allah dengan perantaraan amal soleh tersebut. Ini wasilah ya, disebut. Mudah-mudahan Allah akan menghilangkan kesulitan kalian. Tak lama kemudian salah seorang dari mereka berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia. Selain itu saya juga mempunyai seorang istri dan beberapa orang anak yang masih kecil. Saya menghidupi mereka dengan mengembalakan ternak. Apabila pulang dari mengembala, saya pun segera memerah susu dan saya dahulukan untuk kedua orang tua saya. Lalu kemudian saya berikan susu tersebut kepada kedua orang tua saya sebelum saya berikan kepada anak-anak saya. Pada suatu ketika tempat pengembalaan saya jauh hingga saya pun baru pulang pada sore hari. Kemudian saya dapati kedua orang tua saya sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa saya segera memerah susu dan setelah itu saya membawanya ke kamar kedua orang tua saya. Saya berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan dari mereka yang tidur, akan tetapi saya juga tidak ingin memberikan susu tersebut kepada anak-anak saya sebelum diminum oleh kedua orang tua saya. Meskipun mereka anak-anak saya yang berkerumun di telapak kaki saya untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut saya dan anak-anak saya jalankan karena sepenuhnya hati hingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasanya saya melakukan perbuatan tersebut hanya mengharapkan ridho-Mu, maka bukakanlah suatu celah untuk kami hingga kami dapat melihat cahaya atau dapat melihat langit ya. Kalau kalimatnya ada sama di sini. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membuka celah lubang tersebut berkat adanya amal perbuatan baik tersebut hingga mereka dapat melihat langit. Salah seorang dari mereka berdiri sambil berkata, ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya mempunyai seorang sepupu perempuan, anak perempuan paman saya, yang saya sukai sebagai mana sukanya kaum laki-laki terhadap perempuan yang menggebu-gebu ya, terhadap kaum wanita. Pada suatu ketika saya pernah mengajaknya untuk berbuat mesum, zina ya, tetapi ia menolak hingga saya dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang tersebut 100 dinar,
Akhirnya saya pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika saya berada di antara kedua pahanya, telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia berkata, "Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah, dan janganlah kamu membuka cincin menggauliku, kecuali setelah menjadi hakmu." Maksudnya setelah dihalalkan. Lalu saya bangkit dan meninggalkannya. "Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya engkau pun tahu bahwasanya saya melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridha-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami." Akhirnya Allah Subhanahu wa taala membukakan sedikit celah lubang lagi untuk mereka bertiga. Seorang lagi, bagian akhir ya ini disebutkan di dalam di sini, bagian ini. Wa qalal akharu, yang terakhir dari laki-laki itu berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, dulu saya pernah menyuruh seseorang untuk mengerjakan sawah saya dengan cara bagi hasil. Ketika ia telah menyelesaikan pekerjaannya, ia pun berkata, 'Berikanlah hak saya kepada saya.' Namun saya tidak dapat memberikan kepadanya haknya tersebut hingga ia merasa sangat jengkel. Setelah itu saya pun menanami sawah saya sendiri hingga hasilnya dapat saya kumpulkan untuk membeli beberapa ekor sapi dan menggaji beberapa penggembalanya. Selang beberapa lama kemudian, orang yang haknya dahulu tidak saya berikan datang kepada saya dan berkata, 'Takutlah kepada Allah dan janganlah berbuat zalim terhadap hak orang lain.' Lalu saya berkata kepada orang tersebut, 'Pergilah ke beberapa ekor sapi beserta para gembalanya itu dan ambillah semuanya untukmu.' Orang tersebut menjawab, 'Takutlah kepada Allah dan janganlah kamu mengolok-olok saya.' Maksudnya dikiranya mengejek ya, padahal benar-benar diberikan semuanya hasil dari pengembalaan tadi dan beserta pengembala hewan ternaknya. Oleh karena itu ambillah semua, sungguh saya tidak bermaksud mengolok-olokmu, oleh karena itu ambillah semua sapi itu beserta para pengembalaannya untukmu." Akhirnya orang tersebut memahaminya dan membawa pergi semua sapi itu. "Ya Allah, sesungguhnya Engkau tahu dan telah mengetahui bahwasanya apa yang telah aku lakukan dahulu adalah hanya untuk mencari ridho-Mu. Oleh karena itu bukakanlah bagian pintu gua yang belum terbuka." Akhirnya Allah pun membukakan sisanya hingga mereka dapat keluar dari dalam gua yang tertutup oleh batu yang besar tersebut. Hadis ini sahih, tercantum dalam kitab Sahih Muslim, juga tercantum dalam kitab Sahih Al-Bukhari ya. Ini ada Rajahul Bukhari sebutkan di sini, Imam Bukhari meriwayatkan di hadis yang berbeda, nomornya itu nomor hadis 2215, 2272, 2333, 3465 dan 5974. Teman-teman sekalian, itulah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat untuk kita semua. Dan satu lagi, ketika kita melakukan amalan saleh dan mengharap ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, ingatlah suatu saat amal saleh tersebut akan memberikan manfaat dan bisa memberikan wasilah pertolongan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dengan amalan kita kerjakan sungguh-sungguh dan ikhlas mengharap daripada balasan Allah semata, bukan mengharapkan takut ataupun cacian manusia, amalan tersebut suatu hari akan bisa menolong kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala ketika kita benar-benar membutuhkan pertolongan yang dimungkinkan tidak ada lagi yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Seperti cerita 3 orang pemuda tadi di zaman sebelum Rasulullah dilahirkan, mereka terkurung di dalam goa dan akhirnya bisa keluar dengan izin Allah Subhanahu wa taala lewat perantaraan amalan mereka masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.